koordinator lingkungan hidup dari Universitas Wiralodra, wakil dari Karang Taruna Kabupaten Indramayu, wakil dari Karang Taruna Kecamatan Balongan, ada juga yang mewakili Camat Balongan dalam hal ini Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Pak Solikin. Kami lebih dari 20 orang datang ke tempat ini ingin melihat bagian bermanfaat. Jadi bukan hanya ditebang kayunya saja, Pak. Jadi kami ingin mempelajari itu, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam karena kesempatan yang sangat terbatas. Dan diharapkan nanti apa yang didapatkan dari Surabaya ini bisa bermanfaat untuk diterapkan di Indramayu. Dari kelompok tani mangrove Wonorejo Rungkut untuk berbagi ilmu, Pak. Karena kami yakin bahwa bapak-bapak dari kelompok tani ini biasanya kalau membagikan ilmu itu dengan menuju ke arah yang lebih sejahtera, insya Allah bisa tercapai. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi, dalam kesempatan ini kami sampaikan juga nanti, karena kami ini berasal dari wilayah Indramayu yang konon katanya daerah pesisir utara Jawa Barat. Adat kami memang seperti ini, Pak. Jadi mohon maaf apabila adat kami ini kurang bisa diterima oleh para priayi, priantun dari Jawa Timur, dari Surabaya terutama. Mohon maaf, memang adat kami seperti ini, apa adanya, lugu. Jadi ya memang seperti ini ya. Mohon maaf apabila nanti keberadaan kami di sini dianggap kurang berkenan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kelompok tani ini untuk menerima kedatangan kami di sini untuk sedikit belajar apa yang sudah dilakukan oleh kelompok tani di sini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi apabila ada kesalahan kata mohon dapat dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat kami yang seperti ini. Memang betul-betul ini namanya bahasa ilmiahnya Bruguiera gymnorrhea, Pak. Tapi nama daerahnya banyak ini. Kalau Surabaya Tanjang Putut, Gresik Suduan, daerah Jawa Tengah sampai Jawa Barat Tancang bukan Tanjang, Tancang. Kalau perbatasan Singapura, Tumu. Dari beberapa nama lokal yang berbeda itu ilmiahnya atau bahasa latinnya tetap satu, yaitu Bruguiera gymnorrhea. Itu pun hurufnya juga harus jelas gini-gini tulisnya. Tidak hanya Bruguiera, ditulis gymnorrhea itu ada hurufnya yang memang spesifiknya tanaman ini. Karena ini punya keluarga banyak, biar tidak keliru. Ada Bruguiera gymnorrhea seperti ini, Bruguiera sexangola yang kecil itu, kalau di sini panjang lurus itu ada bibitnya. Terus ada lagi Bruguiera cindrica, tidak ada siripnya, halus tapi warnanya hijau, rangkaian bunganya lebih dari satu. Kalau ini hanya satu. Itu cara membedakan. Nah, yang sering dimanfaatkan Bruguiera gymnorrhea memang ini sejak dulu. Terus Bruguiera sexangola yang kecil itu bisa dibuat sayur atau tumis. Yang warnanya hijau, belum coklat, yang masih muda dikupas, terus dicuci, dibungkus. Itu nanti kalau sudah dikasih bumbu rasanya seperti asparagus. Cuma di Surabaya Timur ini baru dikembangkan dalam bentuk bonsai oleh beberapa teman. Pak Kadri, Pak Saiful itu sudah mencoba, ditaruh di pot menjadi bonsai, sangat bagus sekali, Pak. Nah nanti ya seperti ini. Ini sekarang di Jepang itu sudah dibudidayakan, ditanam di kantor, dalamnya kantor direktur, kantor staf, untuk karena ini sebagai memproduksi oksigen. Hanya ditaruh di gelas, gelasnya memang di sana spesifik, lubangnya tidak lebar, presisi dengan ini ada airnya. Nanti lama-lama melting daun, sampai 3 tahun pun masih mampu di atas meja. Ini yang sudah tua, warnanya yang sudah coklat seperti ini. Seperti ini. Kalau ini, oh ya nanti jangan khawatir, Bu. Tak kasih banyak. Harus banyak, Pak. Ini yang beras. Berasnya bisa diproses lagi menjadi ditanak menjadi tiwul juga bisa.
berasnya diproses lagi menjadi tepung. Nanti kita bikin roti cake. Setelah jadi, boleh ibu bapak bawa ke rumah pulang atau di dahar di sini juga boleh. Banyak ya, roti cake-nya. Insya Allah nanti ada satu bulatan besar, Pak. Itu dari tepung. Ya, nanti bisa. Insya Allah saya yakin ibu ini pasti pandai membuat kue roti cake misalkan. Nah, sama nih gantinya tepung terigu dari tepung ini sudah itu saja. Ketika roti cake yang sebagaimana sering kita makan itu juga ada telur, ada gula, SP, TBM, mentega, seperti itu prosesnya juga pakai mixer dan sebagainya. Ini juga sama. Ini cuma yang gantinya terigu, gantinya tepungnya dari tepung Rubuera seperti ini. Jadi kalau gitu nanti kalau di sini di embargo terigu dari Amerika udah siap. Bisa. Sudah siap. Makanya ini kita angkat untuk menjadi olahan semata-mata untuk memberi motivasi masyarakat pesisir supaya mau melestarikan hutan mangrove, tidak menebang. Jadi mengubah perilaku menebang menjadi memetik buah. Kira-kira gitu ya, Bu. Sudah jelas di sana pasti tidak ada. Kalau di sini bogem matang enak, kalau bogem mentah ya lumayan. Bogem ini bahasa latinnya Soneracea. Karena di sini ada banner yang khusus menceritakan buah ini, kemarin hilang, bikin lagi, belum bikin lagi. Insya Allah punya spesifikasi memang seperti ini, buahnya warnanya hijau, baik mentah maupun matang. Yang bisa diolah yang matang. Ini sudah matang, daunnya sangat harum, enak, tapi dagingnya rasanya sangat asam. Orang satu makan satu habis jagoan. Halo? Ya. Karena rasanya sangat asam, tapi kandungan vitamin C-nya sangat tinggi. Satu-satunya buah yang punya kandungan yodium. Tidak ada buah lain yang punya kandungan yodium. Setelah diteliti di beberapa lab seperti Unibro, Malang, UNER, ITS, ada yang membuktikan kalau bisa untuk menghilangkan kolesterol, asam urat, sama darah tinggi. Tapi ada sisi lain yang kontroversi, yaitu yang punya darah rendah dimohon tidak minum juga dari fermentasi dari buah seperti cuka apel. Proses ada kampung namanya Kampung Dapur 12, itu khusus membuat arang dari sini. Pengusahanya dari Singapura, orang Indonesia sebagai pekerja nebang kayu sama ngusumi kayu aja. Jadi arang dibawa ke luar negeri. Tapi sekarang adanya isu global warming ditutup. Nah, itu langsung saja kita praktek ini. Kita mengawali praktek membuat sirup. Nah, buah seperti ini dipilih yang sudah matang karena ini matangnya bisa dipetik. Kalau sudah tua dipetik diimbu tidak akan matang, Bu. Sebagaimana rambut hitam dicabut ditaruh tidak akan putih. Kalau tidak putih sendiri, ini juga begitu. Matang di pohon jatuh. Di bawahnya kalau kelompok sini nelayan itu ditadoi jaring. Pagi ngontrol ada diambil, sore ngontrol diambil jaringnya, tidak usah manjat. Seperti ini. Nah, ini pertama kali kita ngambil milih yang matang, terus dikupas. Nah, setelah dikupas hasilnya seperti ini. Ini kami kupas duluan, kami masukkan kulkas, kali meningkat waktu. Kalau sekarang kita ngupas kelamaan ya. Nah, setelah dikupas kita rebus, kita timbang. Karena dari timbangan ini cara bisa menentukan berapa air, berapa gula. Cara ngupas. Ya. Ibu aja. Ada ibu. Ibu ini ibu. Pelaksanaan dari timbangan itu bisa kita menentukan nanti air berapa liter, gula berapa kilo. Nah, setelah dikupas sudah ditimbang, misalkan 1 kilo, kita pakai air 2 liter.
karena saya punya ide bikin sirup itu mulai tahun 2004, pemasaran 2007. Selama 3 tahun kami ubah-ubah perilaku pembuatan, uji rasa juga di masyarakat. Ini konsep yang terakhir yang sudah diterima di masyarakat, sudah mendapatkan lisensi dari Segbes untuk tingkat higienisnya. Buah menggunakan air 2 liter. Tolong airnya harus air isi ulang karena bersih. Ya, yang saya pakai ini air isi ulang. Setelah direbus, apakah langsung 1 kilo buah ini kita kasih air 2 liter? Tidak. Yang 1 liter dipakai rebus dulu. Setelah tidak sampai mendidih, kira-kira suhu 40 derajat kita angkat, terus kita pisahkan bijinya. Pisahkan bijinya di sini. Kompor. Nah, dengan apa? Dengan alat sederhana seperti ini. Jadi ditaruh di sini sambil ditekan-tekan sama entong. Nanti yang jatuh ke sini bubur daging karena sudah tercampur air. Nah, setelah selesai, habis dikupas siker. Biar ya nanti barangkali di dalamnya ada ulatnya bisa diambil. Ya biasanya buah kalau musim penghujan itu seperti ini, tidak beda dengan buah yang lain. Nah, tapi tidak semua, jadi hanya kadang-kadang. Karena ini buah tidak mengandung racun, kera sangat suka. Bijinya biji yang sudah kita taruh di tempat asli tadi masih camilan daging. Nah, air kita kan masih sisa 1 liter yang belum untuk rebusan. Nah, kita buat nyuci bijinya, taruh sini lagi. Akhirnya bijinya sudah bersih, tidak kantulan daging. Ini sudah terisi oleh bubur daging cair. Kita pisahkan lagi menjadi sari buah dan daging dengan kain seperti itu yang untuk kendat ini. Ya, kalau dengan cara seperti ini kita melakukan sendiri bisa, tidak usah orang buah. Dibantu dengan peralatan sederhana ini, kalau sudah selesai bikin satu lagi untuk futsal bisa. Nah, Dikasih triplek buat pintu. ya boleh untuk kuset-kuset. Nah, bubur dagingnya dimasukkan sini terus di sana ada panci besar sudah jadi sari buah. Ampasnya ini untuk dodol sama selai. Ya, kalau memang dikondisikan untuk dodol atau selai, ngupasnya jangan sampai kering, sisakan 30%. Ya, kalau kering untuk dodol biasanya rasanya kasar. Nah, nanti selainya bagaimana campurannya, dodolnya bagaimana campurannya nanti di section berikutnya. Ini fokus ke sirup sama timbul sama roti cake. Kita timbang 1 kilo ya Pak? Lebih. Ya, sangka proses 1 kilo. Plastiknya ini kan Ya, sama Indramayu nggak apa-apa lah Pak. setelah itu masih ada bijinya. masih ada bijinya. Ini belum dipisah, direbus dulu. Berarti kalau 1 kilo ini memerlukan air berapa liter? 2 liter. Nah, kita taruh di panci. Monggo Mas Kadri, ini ditaruh di panci, naker air 1 liter Pak Kadri. Nah, ya nanti yang 1 liter untuk cuci bijinya yang masih kantilan daging. Kalau pakai air hitam nggak bisa Pak ya? Ya, Pakai hitam biasa. kalau kain yang standar 15 mikron sampai 20 mikron ini Pak, citron ini. Air kan? Air pam. Air hitam biasa. Nah, kalau memang dijamin bersih, karena fungsi rebus buah ini hanya untuk melumatkan sehingga Bapak datang Mas, sehingga nanti ketika dipisahkan dengan bijinya sangat mudah.
Dan untuk tentunya setiap buah punya getah ya, walaupun tidak kelihatan pasti punya, untuk mematikan getah dari fermentasi. Monggo dilihat. Nah, setelah buahnya ditaruh di panci dengan air separuhnya dulu. Misalkan kita bikin 5 liter, 5 kilo buah, airnya berarti kan 5 kali 2, 10 liter. Kita taruh rebus 5 liter dulu. Nah ya, ini direbus. Nah ya.